Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, nahnu bi khair. Bagaimana kabarnya hafidz dan hafidhah di rumah? Semoga hafidz dan hafidhah tetap sehat, kuat, serta semangat dalam belajar dan menghafal ya. Alhamdulillah kita hari ini berjumpa lagi dengan Ustadz Ayub pada pelajaran Akidah Akhlak. Nah, sebelum masuk ke pelajaran, mari kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Isti'dadan, duduk siap, duaan, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk. Abata, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, kita hari ini diberi nikmat sehat dan nikmat sempat untuk menonton videonya Ustaz. Alhamdulillah. Hafidz-hafidhah di rumah, sebelum Ustaz ke pelajaran, Ustaz mengingatkan kembali kosakata hari ini. Masih ingat kosakata hari ini? Ayo, siapa yang ingat? Nah, kalau tidak ingat, ini kosakata hari ini yaitu adalah mobil. Madanaku bil ghatil arabiyah, mobil. Ya, bersama-sama sayyaratun. 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 Sayyaratun adalah mobil. What do you say in English of sayyaratun? Ada yang tahu? Ya, good. Car. Together, car. Sekali lagi, car. Nah, kosakata hari ini yaitu adalah tentang mobil. Dalam bahasa Arab adalah sayyaratun dan dalam bahasa Inggris adalah car. Good. Baik, Ustaz, langsung ke materi. Hari ini Ustaz akan menyampaikan materi tentang beriman kepada para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada yang tahu siapa malaikat itu? Nah, malaikat itu ialah jamak dari malakun. Malaikat itu adalah jamak dari malakun yang artinya adalah utusan. Jadi malaikat itu adalah makhluk utusan Allah ya. Jadi malaikat itu adalah ciptaan Allah. Diciptakan dari apakah malaikat? Malaikat diciptakan dari nur, dari cahaya. Jadi beda ya antara malaikat dan manusia. Kalau manusia diciptakan dari tanah, kemudian malaikat diciptakan dari nur, dari cahaya. Malaikat adalah makhluk Allah yang sangat patuh kepada Allah. Para malaikat selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada satupun malaikat yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jumlah malaikat sangatlah banyak sekali. Namun ada 10 yang kita harus tahu. Nah, siapakah 10 malaikat itu? Nah, nanti Ustaz akan sampaikan. Nah, malaikat adalah mempunyai tugas-tugas yang sangat mulia. Di antara 10 malaikat itu adalah semuanya malaikat-malaikat yang mempunyai tugas mulia. Di antaranya yang pertama, malaikat Jibril. Ada yang tahu tugasnya malaikat Jibril? Tugas dari malaikat Jibril yaitu adalah menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, satu, malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu adalah malaikat Mikail. Apa tugasnya? Tugas malaikat Mikail ialah membagikan rizki kepada umat manusia, kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala yang membagikan rizkinya yaitu adalah malaikat Mikail. Nah, tentu rezekinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi yang membagikan melalui malaikat Mikail. Itu yang kedua.
Yang pertama tadi adalah malaikat Jibril, yang kedua malaikat Mikail. Nah, yang ketiga yaitu adalah malaikat Raqib. Apa tugas dari malaikat Raqib? Ya, tugas dari malaikat Raqib ialah mencatat amal perbuatan baik. Ya, jadi malaikat Raqib yaitu tugasnya mencatat perbuatan amal baik manusia. Semua amal manusia, amal baik yang dikerjakan oleh manusia dicatat oleh malaikat Raqib. Nah, yang keempat yaitu adalah malaikat Atid. Yang keempat malaikat Atid tugasnya yaitu adalah mencatat amal perbuatan buruk dari manusia. Yang kelima yaitu adalah malaikat Israil. Ada yang tahu tugas malaikat Israil? Tugas malaikat Israil ialah mencabut nyawa manusia atau mencabut nyawa makhluk hidup, ya, yaitu adalah malaikat Israil. Kemudian yang keenam adalah malaikat Munkar, dan yang ketujuh malaikat Nakir, yang tugasnya ialah memeriksa atau menanyakan amal manusia ketika hidup di dunia. Di mana yang diperiksa, di mana yang ditanyakan? Yaitu ditanyakan ketika manusia sudah meninggal dan berada di alam kubur. Itu tugasnya malaikat Munkar dan Nakir. Selanjutnya malaikat Israfil. Apa tugas dari malaikat Israfil? Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala yang memberi tanda bahwa hari kiamat akan segera terjadi. Jadi tugasnya malaikat Israfil yaitu adalah meniup sangkakala, petanda bahwa hari kiamat akan segera datang, akan segera terjadi. Kemudian yang kesembilan malaikat Ridwan. Yang kesembilan adalah malaikat Ridwan. Tugasnya yaitu menjaga surga. Ayo, siapa yang mau menjadi penghuni surga? Maka yang menjaga adalah malaikat Ridwan. Hafidhah, yang ke-10 yaitu adalah malaikat Malik. Apa ya tugasnya malaikat Malik? Tugas dari malaikat Malik yaitu adalah menjaga pintu neraka. Hafidhah tentu tidak mau ya masuk ke dalam neraka dan juga tidak mau disiksa di dalam neraka. Maka hafidhah harus banyak beramal soleh agar masuk surga dan dijaga oleh siapa? Oleh malaikat Ridwan. Nah, Ustaz ulangi lagi, malaikat yang ke-10 beserta tugasnya yaitu yang pertama adalah malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, malaikat Mikail yang bertugas membagikan rezeki kepada semua makhluk hidup. Yang ketiga yaitu adalah malaikat Raqib. Ya, malaikat Raqib yang mencatat amal perbuatan manusia yang baik. Dan yang keempat adalah malaikat Atid yang bertugas mencatat amal buruk manusia. Dan yang kelima yaitu adalah malaikat Israil. Apa tugas dari malaikat Israil? Yaitu adalah mencabut nyawa. Dan yang keenam dan yang ketujuh yaitu malaikat Munkar. Yang keenam dan yang ketujuh malaikat Nakir. Tugasnya apa? Menanyakan, memeriksa amal perbuatan manusia ketika berada di alam kubur. Dan yang kedelapan malaikat Israfil. Tugasnya adalah meniup sangkakala. Yang kesembilan malaikat Ridwan, tugasnya menjaga pintu surga. Dan yang ke-10 malaikat Malik, tugasnya menjaga pintu neraka. Nah, itu materi kita hari ini tentang malaikat ya. Kita harus beriman bahwa malaikat itu ada, bahwa malaikat itu adalah senantiasa menjaga kita, yang mencatat amal perbuatan kita baik buruk maupun baik. Amal perbuatan baik dicatat oleh malaikat Raqib, amal perbuatan buruk dicatat oleh malaikat Atid. Nah, maka kita harus beriman bahwa malaikat itu ada ya, dan selalu mengawasi kita, baik ketika kita masih hidup di dunia maupun ketika kita sudah
berpulang ke akhirat nanti ya. Jadi kita harus beriman kepada semua malaikat. Itu dari Ustaz yang bisa Ustaz sampaikan, semoga bermanfaat. Ustaz tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.